Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah pengauditan dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Materi kelompok kami yaitunya audit sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran SEMM MSI. Kami kelompok 12 terdiri atas Nola Friska Dewi, NIM 1930403071, Nur Azizah 1930403072, dan Octavia 1930403073. Pengertian audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian 2007 halaman 255 adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Sedangkan menurut I Gusti Agung Rai 2008 halaman 29 adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik dilakukan untuk memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi apabila instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indisch Contabiliteitswet atau ICW dan Inschutten en Verder Bepalingen voor de Hakim Rekamer atau IAR, yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Audit sektor publik dan audit privat. Pelaksanaan audit menurut audit sektor privat yaitu Kantor Angkutan Publik atau KAP, sedangkan menurut audit sektor publik yaitu Lembaga Audit Pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh Lembaga Audit Pemerintah. Kedua objek audit, audit sektor privatnya yaitu perusahaan atau entitas swasta, sedangkan audit sektor publiknya entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, standar audit yang digunakan menurut audit sektor privat adalah Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan audit sektor publik yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya, karakteristik audit sektor publik. Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal berikut. Karakteristik audit sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Relevan pada kebutuhan pemakai. 2. Dipahami, jelas dan akurat. 3. Disajikan menurut periodisasi. 4. Konsistensi dan komparabilitas. 5. Materialitas, di mana proses audit hanya ditunjukkan pada transaksi secara materialitas, mempengaruhi penilaian terhadap pelaporan keuangan tersebut. Tujuan audit sektor publik. Organisasi sektor publik mendapat amanah dari kepercayaan masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan audit pada sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu 1. Audit keuangan, merupakan audit atas jasa laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, audit kinerja, memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atas atau fungsi yang diaudit. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Selanjutnya, standar audit sektor publik. Standar audit berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja audit dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang ada. Dalam praktik Indonesia, standar audit publik yang dikenal adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar audit terdiri dari 10 yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian, di antaranya standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.
Standar pemeriksaan keuangan negara adalah standar pemeriksaan yang memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksana pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Tujuan pembuatan standar pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Standar umum. Berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan, standar umum memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif yang dijelaskan pada pernyataan standar berikutnya. 2. Standar pelaksanaan audit kinerja. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai dan staf harus disupervisi dengan baik. Pemeriksaan harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. 3. Standar pelaporan audit kinerja. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksa mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan lingkup dan metodologi pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan berupa temuan, audit, simpulan, dan juga rekomendasi. Demikian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.